Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul House of Wax. Film ini rilis pada tahun 2005. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Film diawali dengan latar tahun 1974. Kita akan diperlihatkan seorang ibu sedang membuat topeng dari lilin. Di rumah itu juga ada anak ibu ini sedang makan sereal. Tak lama kemudian keluarlah suami ibu ini dengan membawa anak mereka yang lainnya. Anak mereka yang satu ini sangatlah nakal dan lasak. Bahkan sampai-sampai mereka harus mengikat anak ini agar anak tersebut bisa tenang. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Kita akan diperlihatkan Carly bersama temannya yaitu Paige. Saat ini mereka sedang berada di sebuah kafe. Tak berselang lama pacarnya Carly yang bernama Wade menghampirinya. Karena tak mau mengganggu, Paige pun memutuskan untuk pergi menemui pacarnya yaitu Black. Di sisi lain, Nick yang merupakan kakaknya Carly datang menghampiri Carly. Nick datang bersama temannya yang bernama Dalton. Dalton ini merupakan kameramen amatiran. Rencananya mereka akan pergi menonton pertandingan sepak bola di luar kota. Dan mereka akan pergi menggunakan dua mobil, yaitu mobil Black dan mobil White. Saat di tengah jalan mereka memutuskan untuk melewati jalan pintas. Karena sudah terlalu larut malam, mereka pun memutuskan untuk berkemah di tepi hutan. Di sana mereka bersenang-senang. Di saat angin berhembus, mereka mencium bau bangkai yang sangat busuk. Namun mereka tak memperdulikan hal itu. Tak lama kemudian ada sebuah mobil truk datang. Mobil itu hanya menyoroti lampu mobilnya ke arah Carly dan kawan-kawan. Karena emosi, Nick pun melemparkan botolnya. Dan botol itu mengenai salah satu lampu mobil itu. Karena hal itu, orang misterius ini pun langsung pergi. Keesokan harinya mereka bangun kesiangan. Karena hal itu mereka pun segera bergegas untuk pergi melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Carly dan Paige sedang buang air kecil. Lagi-lagi mereka mencium bau bangkai. Karena penasaran mereka mencari sumber bau tersebut. Sialnya mobil Wade malah rusak. Setelah dicek ternyata ada seseorang dengan sengaja merusak mobil Wade. Kembali ke Carly dan Paige. Tak lama kemudian Carly terjatuh. Dan betapa terkejutnya Carly melihat banyak bangkai kambing dan rusa. Tak sampai di situ saja, Carly juga melihat tangan manusia. Syukurnya Wade dan kawan-kawan datang menyelamatkan Carly. Tak lama kemudian ada seorang pria datang dengan mobil truk. Mereka mengira itu adalah mobil truk semalam. Setelah mereka amati ternyata itu bukanlah mobil truk semalam. Ternyata pria inilah yang membuang bangkai rusa dan kambing di tempat ini. Lalu Carly dan kawan-kawan meminta ke pria ini untuk mengecek tangan manusia yang mereka lihat tadi. Ternyata itu hanyalah tangan patung. Lalu Wade bertanya ke pria ini, apakah di dekat sini ada SPBU atau semacam bengkel? Lalu pria ini menjawab, ada, pemiliknya bernama Bu. Lalu Black mengatakan, sebaiknya kita pergi saja sekarang menggunakan mobilku. Kalau tidak kita akan terlambat menonton pertandingan sepak bola. Namun sayangnya Wade menolak. Karena Wade tak ingin meninggalkan mobilnya di tepi hutan ini. Lalu pria ini menawarkan tumpangan ke Wade untuk pergi ke SPBU itu. Dengan senang hati Wade pun menerima tawaran itu. Mendengar itu Carly memutuskan untuk ikut bersama Wade. Sedangkan yang lainnya memutuskan untuk pergi duluan. Saat di perjalanan Carly sangat curiga dengan gerak-gerik pria ini. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian sampailah Carly dan Wade di sebuah kota kecil. Sementara itu Nick dan kawan-kawan terjebak macet. Karena hal inilah mereka pun memutuskan untuk kembali menjemput Carly dan Wade. Kembali ke Carly dan Wade. Saat ini mereka sudah berada di SPBU. Sayangnya di SPBU itu tidak ada orang. Tak lama kemudian Paige menelpon Carly. Paige mengabarkan bahwa mereka terjebak macet dan kami akan segera menjemput kalian. Mendengar itu Carly pun memberikan alamat mereka saat ini berada. Tak lama kemudian Wade melihat rumah lilin.
Rencananya Wade ingin mengajak Carly untuk pergi ke rumah lilin itu. Namun Carly menolaknya. Carly lebih memilih mencari warga untuk mendapatkan informasi. Akhirnya mereka pun memutuskan masuk ke gereja. Ternyata di dalam gereja itu sedang ada upacara pemakaman. Tak lama kemudian keluarlah seorang pria. Carly dan Wade pun meminta maaf telah mengganggu. Carly pun mengatakan, "Kami sedang mencari seseorang yang bernama Bu untuk membeli spare part mobil." Pria ini pun mengatakan, "Akulah Bu. Jika kalian ingin mau spare part itu, tunggulah sekitar 1 jam lagi. Karena aku ingin menyelesaikan upacara pemakaman ini." Sambil menunggu Bu, Wade dan Carly pun memutuskan untuk pergi ke rumah lilin itu. Lalu kita akan diperlihatkan seorang psikopat sedang membuat patung lilin dari tubuh manusia. Kembali ke Wade dan Carly. Setelah masuk rumah lilin itu, mereka sangat kagum dan takut dengan patung lilin itu. Karena semua patung itu terlihat sangat nyata. Tak berselang lama mereka melihat seekor anjing. Mereka pun sangat heran, kenapa di tempat ini ada anjing. Lalu tanpa sengaja, Carly melihat psikopat tadi dari bayangan kaca. Karena hal itu, Wade pun keluar untuk mengeceknya. Dan hasilnya, Wade tak menemukan siapa-siapa. Sementara itu Carly yang ketakutan melihat salah satu patung, ia pun langsung berlari keluar rumah lilin. Di sisi lain, akhirnya Nick dan kawan-kawan sudah sampai di tenda mereka tadi. Lalu Black menyuruh Nick dan Dalton untuk pergi menjemput Carly dan Wade. Sedangkan Black dan Patch ingin mantap-mantap di tenda. Akhirnya Nick dan Dalton pun pergi menggunakan mobil Black kembali ke Carly dan Wade. Kali ini mereka sudah masuk ke dalam SPBU tanpa izin dari Bu. Sayangnya di sana Wade tak menemukan spare part yang ia butuhkan. Tak lama kemudian Bu pun datang menghampiri mereka. Bu mengatakan, "Spare part yang kalian cari ada di rumahku. Sebaiknya kalian ikut bersamaku." Setelah sampai rumah Bu, Carly dan Wade disuruh Bu untuk menunggu di mobilnya. Namun Wade masuk ke rumah Bu untuk meminjam toilet. Di saat Bu mengganti pakaiannya, tanpa sengaja Wade menemukan beberapa senjata tajam. Sementara itu Carly memutuskan untuk keluar dari mobil. Dan betapa kagetnya Carly, ternyata mobil yang ia naiki adalah mobil truk yang mengganggu mereka kemarin. Karena hal itu Carly pun sangat yakin bahwa Bu adalah orang yang jahat. Lalu Carly membunyikan klakson, berharap Wade keluar. Sayangnya Wade saat ini sudah diserang oleh psikopat tadi. Hello? Karena Wade tak kunjung keluar, Carly pun menelpon Black untuk meminta bantuan. Sayangnya Black sedang mantap-mantap dengan Patch. Tak berselang lama Bu keluar dari rumahnya. Melihat itu Carly pun langsung masuk ke dalam mobil. Karena habis kesabaran, Bu pun langsung menyerang Carly. Syukurnya Carly berhasil lolos. Sedangkan Wade akan dijadikan patung oleh psikopat ini. Sementara itu Carly memutuskan untuk sembunyi di gereja. Di sana Carly tanpa sengaja menyenggol salah satu tangan patung. Dan tangan patung itu tampak daging manusia yang sudah membusuk. Lebih mengejutkan lagi, yang berada di dalam peti itu adalah jasad ibunya Bu yang sudah dijadikan patung. Tak lama kemudian Bu pun datang. Hingga pada akhirnya Carly pun tertangkap. Lalu Bu membawa Carly ke basement SPBU. Di sana Carly diikat di sebuah kursi. Tak lama kemudian Nick dan Dalton pun sampai di SPBU ini. Bu yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menyuruh Carly untuk diam. Lalu Nick dan Dalton memutuskan untuk berpencar untuk mencari Wade dan Carly. Tak berselang lama Bu pun memutuskan untuk mengelem mulut Carly. Setelah itu Bu menemui Nick. Nick pun langsung bertanya ke Bu, "Apakah kau melihat sepasang kekasih yang datang ke SPBU ini?" Bu pun mengatakan, "Aku tak melihatnya." Namun Nick sedikit curiga dengan gerak-gerik Bu.
Sedangkan Carly mencoba memberi kode ke Nick dengan cara menunjukkan jarinya. Namun yang melihat jari Carly adalah Bu. Karena hal itu, Bu pun langsung memotong jari Carly. Carly yang sudah tak tahan lagi, ia pun melepaskan lem yang ada di mulutnya. Setelah itu Carly pun berteriak. Mendengar itu Nick pun langsung menyerang Bu. Lalu Nick menyelamatkan Carly. Sementara itu Dalton masuk ke rumah lilin. Ia melihat Wade yang sudah menjadi lilin. Lalu, anyone here? Oh man, come on, everyone's waiting for you at the campsite. Alright, I'm sorry, man, I'm sorry. Hold on! No. kembali ke Nick dan Carly. Setelah Bu pergi, mereka berencana akan kabur. Sayangnya kunci mobil sama Dalton. Kemudian scene berpindah ke Black dan Pets. Kali ini giliran mereka yang diserang oleh psikopat tadi. What are you doing? Waiting for Wade. This is my truck. Blake? Sementara itu Nick dan Carly memutuskan untuk pergi mencari Dalton. Namun mereka tak menemukannya. Yang mereka temukan hanyalah panah yang dapat mereka gunakan menjadi senjata. Tak berselang lama Bu pun menyerang mereka. Syukurnya mereka berdua berhasil melumpuhkan Bu. Letter to Daddy. Dear Daddy, we miss you. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Bu untuk mencari Dalton. Dan mereka lebih memilih masuk lewat pintu belakang. Di sana tanpa sengaja Carly menemukan sepotong koran yang berisi bahwa seorang dokter berhasil memisahkan bayi kembar siam. Yang mana bayi itu adalah Bu dan psikopat tadi yang bernama Vincent. Carly juga menemukan foto-foto mereka saat masih kecil. Tak lama kemudian Bu pun datang. Lalu disusul oleh Vincent yang sedang membawa jasad Black dan Pets. Dan hal itu diketahui oleh Carly. Tak lama kemudian Bu melihat fotonya di lantai. Karena hal itu Bu pun menyadari bahwa Nick dan Carly berada di rumah lilin ini. Lalu Bu mengajak Vincent untuk mencari keberadaan Nick dan Carly. Sedangkan Nick dan Carly saat ini berada di basement rumah lilin. Tak lama kemudian mereka menemukan jasad Dalton. Setelah itu mereka pun mencoba untuk kabur. Karena jalan basement terlalu gelap, mereka pun mencoba menghidupkan lampu itu. Hingga pada akhirnya keberadaan mereka pun diketahui oleh Bu dan Vincent. Lalu terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sick fuck! Carly, behind! Please. Listen to me. Listen to me. I heard you talking. You don't need to do this. Oh shit.
Keesokan harinya polisi pun datang ke kota ini. Polisi ini mengatakan ke Carly dan Nick, kota ini sudah terbengkalai selama 10 tahun yang lalu, tepatnya sejak bahkan kami mengetahui kalian karena kami melihat asap kebakaran. Tak lama kemudian polisi ini mendapat kabar bahwa Bu dan Vincent masih memiliki satu saudara lagi. Ternyata saudara mereka yang satu lagi adalah pria ini. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.